Halo, senang sekali saya mencoba memaparkan tubuh Silahi Raja dua keturunan Silahi Raja. Kenapa saya angkat ini? Karena ini sangat penting supaya jangan sampai anak-anak kita yang lahir di perantauan seperti saya yang memiliki istri orang Kupang. Jangan sampai dia lupa, dia tidak tahu data-data atau keturunan Silahi itu siapa saja. Karena anak-anak saya selalu bertanya, "Pak, kenapa harus saya mengerti?" Nah, Silai Sabungan ini memiliki 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara. Yang pertama, Haloho. Yang kedua, Tukir. 3, Rumasodi. 4, Dabutar. 5, Dabariba. 6, Debang. 7, Pituraja. Dan 8, Tambun. Satu putri yaitu Siburu Deang Namora. Nah, Haloho ini sebagai anak pertama menikah dengan Boru Padang Batangnari. Dia memiliki keturunan sebagian besar migrasi ke Paropo, Tolping, Pangururan, Perbaba. Sialoho ini memiliki anak 3, Sinaborno, Sinapuran, dan Sinapitu. Tetapi Sihaloho sampai sekarang tidak pernah menggunakan nama Sinaborno, Sinapuran, dan Sinapitu. Tetap menggunakan nama Marga Sihaloho. Silahi Sihaloho. Yang kedua, Tukir. Tukir menikah dengan Pinggan Haumosan, Boru Situmorang, dan bermukim juga di Silana Bolak. Dia memiliki keturunan Sibogosan, Sipapahan, dan Sipakar. Pada umumnya, keturunan Tukir Raja memakai marga Situkir, terutama Sibogosan, Sibagasan, dan Sipapahan. Sedangkan keturunan Sipakar sebagian besar memakai Sipakar. Ya. Lalu yang ketiga, Rumasodi. Nah, kemarin Duluk Seribu itu ada yang bertanya kepada saya, "Bang, Duluk Seribu itu masuk marga apa? Marga kita." Nah, hal yang seperti ini kalau kita tidak jawab, malu kita. Ya. Demikian juga Sinurat, Nadabdab, dan Naborhu. Ternyata setelah saya buka data, searching di Google, di internet, maka saya baru dapati Duluk Seribu, Sinurat, Nadabdab, dan Naborhu ini ternyata mereka kakak beradik, ya, dari keturunan Rumasodi. Anak ketiga dari Opung Silai Sabungan. Yang keempat, Debutar. Sinabutar atau Sinamutar. Tapi lebih sering mereka menggunakan marga Sidabutar. Burusagala, ya. Yang kelima, Dabaribaraja. Dabaribaraja menikah dengan Sahat Uli Burusagala dan bermukim juga di Silena Bolak. Keturunannya memakai marga Sidabariba atau Sinabariba. Putranya berjumlah 3, yaitu Sidabariba Lumbantonga, Sidabariba Lumbandolok, Sidabariba Turuan. Pada umumnya, keturunan Babaraja memakai marga Sidabariba. Debang Raja atau Sidebang
menikah dengan Panamenan Burusagala dan bermukim di Silahinabulak dan sebagian besar menyebar di Paropo. Debang Raja mempunyai 3 putra, Parsidung, Siari, dan Sitao. Pada umumnya, keturunan Debang Raja memakai marga Sinebang atau Sinabang. Yang ketujuh, Pituraja menikah dengan Bunga Padan Burusinaga dan tinggal di Silahinabulak. Baturaja memiliki 3 putra yaitu Hutabalian, Lumbanpea, Sigiro. Pada umumnya, keturunan Baturaja memakai marga Pitubatu, tetapi keturunan Sigiro sebagian besar memakai marga Sigiro. Yang kedelapan, Tambun. Tambun Raja adalah putra Raja Silai Sabungan dari Siboru Milinggiling. Ketika masih remaja, Tambun meninggalkan Silahinabulak menemui ibu kandungnya di Sibisa Ulaan. Tambun menikah dengan Pita Haomasan, Buru Manurung, dan bermukim di Sibisa. Nah, sampai sekarang Tambun ini lebih sering menggunakan marga Tambunan. Ya. Ada juga yang menggunakan Tambun Uluan. Jadi pada dasarnya marga Silalahi lebih dominan supaya mudah dikenal. Dia hanya lebih sering menggunakan marganya itu Silalahi. Maka timbul berikut pertanyaan, Silalahi apa kau? Oh, aku Silai Sialoho. Tetapi kalau untuk Tambun, keturunan Tambun Uluan atau Tambunan, mereka lebih sering menggunakan Tambun atau Tambunan. Jadi mari kita namar hamarangi. Mari kita yang kakak beradik. Jangan pernah kita lupakan sejarah. Jangan pernah kita biarkan atau malas tahu atau tidak peduli dengan marga. Alana partuturan atau garis keturunan, riwayat keturunan, ini perlu kita pahami. Jangan sampai terbalik. Si Haloho memanggil abang ke si Tukir, atau si Tukir memanggil abang ke rumah Sodi. Atau sebaliknya, Dabutar memanggil Anggi ke si Haloho. Jadi, patut do ikon persejaronon dan ikon mengulang-ulangi tu paparatta tadok tu halakinon ise hita bahasa hita martordong, bahasa hita bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Kenapa kita harus sampaikan ini? Supaya mereka jangan sampai tidak tahu tuturan ini, garis keturunan ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Dan ini semua saya ambil dari daftar pustaka Raja Silai Sabungan Wikipedia Indonesia, silsilah marga Silai Sabungan yang ditulis oleh Lucius Sinurat, silsilah partuturan ya dari Batak, dan falsafah hidup dalam kepribadian Batak. Singkat cerita, silsilah keluarga bukan sekedar catatan hubungan,
tetapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya yang diwariskan antar generasi. Memahaminya membantu seseorang mengambil sejarah keluarga, perjuangan leluhur, serta nilai-nilai yang diturunkan. Selain membangun kebanggaan dan rasa memiliki silsilah keluarga, juga mempererat hubungan antar generasi, menciptakan ikatan emosional, serta mempermudah seseorang dalam menjalin hubungan dengan sanak saudara. Lebih dari sekedar dokumentasi, silsilah keluarga berperan dalam memperkuat identitas, kebersamaan, dan meneruskan nilai-nilai luhur dalam kehidupan keluarga. Semoga bermanfaat. Moliate, Tuhan Yesus mengaramoti kita saluhutna. Amin.